warahmatullahi wabarakatuh. Salam antusias buat Bapak Ibu dan sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Saat ini kita dalam sebuah situasi yang tidak mudah, dan ini tidak hanya di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini sudah mewabah ke seluruh dunia, dan dampaknya baru saat ini terasa begitu luar biasa untuk bangsa Indonesia. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kalau kita berpikir sebagai seorang victim atau korban, kita akan menjadi victim. Kita akan menjadi korban. Korban dari wabah, korban dari apapun yang kita anggap menjadi biang keladi atas kesulitan hidup kita. Termasuk bisa jadi kita salahkan pemerintah, gitu ya. Padahal saya percaya bahwa pemerintah sedang berusaha sebaik mungkin, dan mari Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua, lebih baik kita fokus terhadap diri kita. Bagaimana kita mencari solusi dan kita bisa keluar sebagai pemenang dari situasi yang sekarang ini. Nah, di setiap resesi, di setiap situasi yang buruk akan selalu hadir mereka-mereka yang kemudian menjadi pemenang. Mereka yang bisa mengubah situasi itu, bukan kemudian kita mengambil untung dari situasi yang ada, tetapi bagaimana kita mengubah cara berpikir kita mengubah tindakan kita membangun kebiasaan baru, dan kemudian kita melihat banyak peluang yang ternyata hadir di saat kita mau membuka pikiran kita. Di saat kita mau membuka hati kita untuk mencari solusi. Dan hari ini saya mau hadirkan sebuah solusi bagi sahabat-sahabat semua untuk memulai sebuah bisnis baru. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama membangun bisnis bersama. Karena di zaman yang normal saja, di era yang normal, di kondisi normal, membangun bisnis sendiri tidak mudah. Mulai dari konsep bisnisnya, permodalan, kemudian pada saat kita eksekusi, itu sangat tidak mudah. Ya, kita belum tentu punya ilmu, belum ada yang mendampingi, ada mentor, maka untuk bisa berhasil peluangnya menjadi lebih kecil. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua, mari kita membangun bersama-sama. Kalau di saat yang normal saja, ya kita sulit, maka di saat yang situasinya seperti sekarang ini, tentu pilihan terbaik adalah membangun bersama. Yang menarik adalah kita akan membangun sebuah bisnis yang realistis tetapi futuristik. Ada peluangnya. Ya, peluangnya bukan hanya bicara jangka pendek 1 tahun ke depan, tapi bicara tentang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan. Kita ingin membangun sebuah perusahaan dengan visi yang global. Kita mau bangun sebuah perusahaan yang tidak hanya menjadi nomor 1 di Indonesia, tapi menjadi nomor 1 di dunia. Yang menarik, semua bisa diawali dengan satu investasi yang kecil, tapi saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu menjadi investor. Ya, simak baik-baik, kok bisa berinvestasi tapi bukan sebagai investor. Kita akan membangun sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang edukasi, dalam bidang pendidikan, ya, yang berbasis teknologi, atau kita kenal dengan istilah dengan nama EdTech. Ya, edtech.id, Bapak Ibu juga bisa berkunjung ke alamat itu. Yang menarik adalah selama lebih dari 15 tahun, ya, lebih dari 15 tahun, saya berkarir sebagai seorang trainer, kemudian juga berkarir sebagai seorang business coach. Alhamdulillah saya melihat peluang yang sangat besar bagi bisnis edukasi di masa kini dan masa yang akan datang. Bahkan di era di mana kondisi normal saja, sebetulnya zaman sudah berubah. Nah, sekarang kondisinya memaksa semua orang bekerja dari rumah, membangun bisnis dari rumah, menghasilkan atau produktif dari rumah. Maka mau tidak mau, bisnis yang bergerak di bidang edukasi menjadi sebuah bisnis yang sangat menjanjikan untuk saat ini dan juga di masa yang akan datang. Kita akan bersama-sama membangun perusahaan ini, di mana saya sebagai founder dan saya mengajak Bapak Ibu sebagai co-founder. Yang menarik adalah, kalau Bapak Ibu membangun sebuah perusahaan, atau katakanlah menjadi pemilik di perusahaan lain, Bapak Ibu harus berinvestasi sebagai investor. Atau katakanlah mengeluarkan uang pribadi untuk membangun usahanya. Tetapi, untuk bisa menjadi co-founder di edtech.id, ya, Bapak Ibu bisa akad awalnya apa? Bapak Ibu berkomitmen selama 1 tahun ke depan, Bapak Ibu belajar bersama di edtech. Yang menarik, membayarnya tidak harus sekaligus 1 tahun. Bapak Ibu bisa kemudian cicil tiap bulan. Setiap bulan, akadnya ikut modul belajar selama 1 bulan, ya, dan itu terus berulang sampai 12 bulan ke depan. Kemudian, ya, Bapak Ibu tentu ketika akadnya adalah ikut training, ikut pelatihan, ikut program bimbingan, maka praktis dapatnya apa? Dapatnya ilmu, dapatnya bimbingan. Dengan itu saja sudah kembali, ya.
Tetapi ketika Bapak Ibu konsisten berinvestasi tiap bulan bayar untuk ikut belajar, dan di saat yang bersamaan kita membangun bersama. Kebayang nggak kalau ada 1.000 orang yang kemudian berkomitmen untuk jadi pelanggan loyal? Kita sudah punya captive market, ya, kita punya captive market. Kebayang kalau 2.000 orang bersama-sama, kita sudah punya captive market tiap bulan. Perusahaannya langsung sehat, ya, perusahaan langsung sehat karena ada revenue yang cukup besar, ada orang-orang yang positif, yang bersiap untuk berkomitmen selama 1 tahun ke depan. Dan Bapak Ibu, jangan anggap jumlah 2.000 ini besar. 2.000 ini kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia. 2.000 ini kecil dibandingkan jumlah penduduk dunia. Dan ketika Bapak Ibu menjadi pemilik di perusahaan ini, karena konsistensi dan persistensi Bapak Ibu mengikuti kelas, komitmen Bapak Ibu untuk terus belajar dan bertumbuh selama 1 tahun, maka ya, bisnis yang sehat ini akan tentu memberikan satu revenue, memberikan satu profitabilitas, memberikan satu keuntungan. Jadi kebayang, zaman sekarang berinvestasi 375.000 rupiah, 350.000 rupiah, jadi apa bisnisnya? Ya, tetapi ketika Bapak Ibu bergabung bersama IDTech, Bapak Ibu akad awal sebagai orang yang mau belajar, ya, ilmu-ilmu yang diberikan di idtech.id ini ilmu bisnis, ya, ilmu kehidupan yang kalau sebetulnya selama ini sebagai seorang trainer, kalau diadakan secara offline, itu harus bayarnya di antara 1,5 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan 5 juta rupiah. Tapi Bapak Ibu cukup mengeluarkan 350.000 untuk setiap bulan. Dan kalau konsisten, persisten, dan kita membangun bersama perusahaan ini, Bapak Ibu bisa menikmati hasilnya sebagai pemilik perusahaan ini. Ini saja pengantar awal. Ya, saya ajak Bapak Ibu, mari keluar dari situasi ini, tidak perlu meratapi nasib. Ya, Allah sudah berikan, saya percaya situasi yang sulit bisa menempa kita dengan sangat baik. Kita bisa keluar sebagai pemenang dengan catatan kita siap untuk positive thinking dan kita bersama-sama untuk keluar dari situasi ini dan keluar bersama sebagai pemenang. Ini pesan awal dari saya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam antusias dan sehat, sukses selalu untuk Bapak Ibu semua.